Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Ide nyeleneh Sir Jim Ratcliffe, Manchester United bisa tanding di Arab Saudi dan bertemu Cristiano Ronaldo. Sir Jim Ratcliffe kembali mencuatkan ide tidak biasa terkait masa depan Manchester United. Pemilik saham setan merah itu dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana untuk menggelar laga persahabatan tengah pekan di luar Inggris, tepatnya di Arab Saudi. Langkah ini diproyeksikan sebagai strategi untuk menutup kerugian finansial setelah United gagal lolos ke kompetisi Eropa musim ini. Absennya mereka di Liga Champions maupun Liga Eropa membuat klub kehilangan potensi pendapatan hingga 85 juta pound sterling. Pertandingan eksibisi di luar negeri dinilai bisa menjadi solusi instan guna menambah pemasukan. Menariknya, jika rencana ini terrealisasi, Manchester United berpeluang bertemu kembali dengan sang legenda Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Portugal itu masih aktif bermain bersama Al Nassr di Saudi Pro League. Kehadiran Ronaldo diyakini mampu membuat laga tersebut semakin bernilai, baik dari sisi komersial maupun emosional bagi para pendukung United. Cristiano Ronaldo meninggalkan Manchester United pada Desember 2022 dalam situasi yang penuh ketegangan. Namun kemungkinan reuni masih terbuka lebar melalui agenda eksebisi ini. Sebelumnya Ronaldo pernah terlibat dalam laga persahabatan ketika memperkuat tim Saudi Pro League melawan Paris Saint-Germain pada Januari 2023. Saat itu Messi masih berseragam Paris Saint-Germain dan duel tersebut menjadi tontonan dunia. Walau baru sebatas rencana, ide ini dinilai cukup realistis. Arab Saudi dikenal sebagai tuan rumah yang dermawan dalam menyelenggarakan laga berprofil tinggi, terutama saat Riyadh Season yang berlangsung dari Oktober hingga Maret setiap tahun. Jika benar terjadi duel persahabatan antara United dan klub-klub Arab Saudi, tidak hanya sebatas pertandingan biasa. Kehadiran Ronaldo akan memberikan daya tarik tersendiri, sekaligus membuka peluang besar bagi United untuk mendulang pemasukan tambahan di tengah tekanan finansial. Pelatih incaran Manchester United menolak menggantikan Ruben Amorim. Manchester United mulai dilaporkan berniat memecat Ruben Amorim bila prestasi tim tidak kunjung membaik. Beberapa kandidat pengganti pria Portugal itu sudah mulai mencuat ke permukaan. Salah satu nama yang belakangan santer dikabarkan dibidik United untuk menggantikan Amorim adalah arsitek Brighton and Hove Albion, Fabian Hazeler. United terkesan dengan rekam jejak Fabian Hazeler. Dia menjadi pelatih kepala permanen termuda sepanjang sejarah Premier League. Fabian resmi menukangi Brighton pada usia 31 tahun di Juli 2024. Bersama Hazeler, Brighton tampil cemerlang. Mereka menang 25 kali, imbang 16 kali dan cuma kalah 12 kali dari 53 pertandingan di berbagai ajang yang diikutinya. Fabian pun digadang-gadang sebagai manajer muda terbaik di dunia saat ini. Ketertarikan United pada Fabian bertepuk sebelah tangan. Dia menegaskan masih senang melatih Brighton dan tidak berniat berganti pekerjaan dalam waktu dekat. Itu keputusan sulit dan rumor selalu menjadi bagian dari pekerjaan ini. Jadi Anda harus menerimanya, Anda harus menghadapinya. Namun saya sungguh ingin mengatakan bahwa saya sangat menghormati Amorim. Jadi saya tidak akan membicarakan pekerjaannya atau rumor apapun yang mungkin muncul terkait dirinya, ujar Hazeler. Saya sungguh beruntung menjadi pelatih Brighton. Saya sangat bahagia di sini dan kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tambah dari Hazeler. Posisi Amorim sebagai manajer United semakin terjepit akibat start buruk klub di musim ini. Konon Amorim menghadapi laga hidup mati saat United menjamu Sunderland akhir pekan nanti. Selebrasi Højlund dalam kemenangan Napoli sindir Manchester United. Mantan penyerang Manchester United Rasmus Højlund tampil gemilang bersama Napoli di Liga Champions kemarin malam. Rasmus Højlund mencetak 2 gol kemenangan atas Sporting pada matchday kedua League fase Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-36 setelah menerima umpan Kevin De Bruyne. De Bruyne melakukan aksi soloran dalam skema serangan balik disusul Højlund yang berlari mencari ruang. Setelah De Bruyne memberikan umpan, Højlund yang berada di antara dua pemain Sporting berhasil melepaskan tembakan ke gawang. Setelah mencetak gol, Højlund berlari ke arah sudut lapangan area Sporting. Dia selebrasi dengan menunjuk emblem Liga Champions yang tersemat di sisi kanan lengan jersey Napoli. Tidak hanya itu, Højlund juga melakukan selebrasi serupa setelah mencetak gol kedua pada menit ke-79. Dia menyundul bola dari umpan Kevin De Bruyne sekaligus memastikan kemenangan tim asuhan Conte. Højlund kemudian selebrasi dengan memegang patch Napoli. Apakah ini seperti sindiran atau sinyal tertentu yang tertuju untuk Manchester United karena telah menyenyakan selama 2 tahun? Diketahui United musim lalu finish jauh di luar 10 besar klasemen Liga Inggris dan tidak tampil di ajang Eropa.
Capaian terbaik musim lalu mencapai babak final Liga Eropa, namun kalah dari Spurs. Di Liga Eropa bersama United, Højlund mencetak 6 gol dan 3 assist dari 15 pertandingan, mulai dari league fase hingga final. Setelah pertandingan melawan Sporting, penyerang berusia 22 tahun itu dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Højlund tidak ada maksud lain soal selebrasinya tadi malam. Dia hanya merasa bahagia bisa mencetak gol di Liga Champions dan bermain untuk Napoli. Itu adalah malam yang Anda impikan bermain di Liga Champions. Saya merayakan menyentuh lambang Napoli karena saya senang bermain di sini, dan lambang di Liga Champions karena saya senang mencetak gol di Eropa, ungkap Højlund. Petinggi Manchester United khawatir Ruben Amorim akan mundur di tengah tren negatif. Tekanan terhadap pelatih Manchester United, Ruben Amorim, semakin besar setelah serangkaian hasil buruk yang diraih Setan Merah. Manajemen klub dikabarkan khawatir Amorim bisa memilih mundur lebih cepat demi menyelamatkan karir kepelatihannya. Sejak ditunjuk pada November 2024 lalu, pelatih asal Portugal itu mencatatkan 18 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 19 kekalahan dari 49 pertandingan. Presentase kemenangannya hanya 36,7%, salah satu yang terendah dalam sejarah manajerial United. Kekalahan 1-3 dari Brentford akhir pekan lalu semakin memperburuk situasi. Dari 7 pertandingan musim ini di semua kompetisi, United sudah menelan 4 kekalahan dan kini terpuruk di posisi ke-14 klasemen Premier League dengan 7 poin. Meski demikian, pihak klub belum berencana memecat Amorim. Minoritas pemegang saham Sir Jim Ratcliffe disebut masih ingin memberi kesempatan 1 musim penuh bagi mantan pelatih Sporting itu. Namun laporan menyebut sejumlah pejabat internal khawatir Amorim sendiri bisa mengambil langkah mundur akibat derasnya kritik. Formasi 3-4-3 yang terus digunakan Amorim juga menuai sorotan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi tim. Namun sang pelatih 40 tahun itu menegaskan tidak akan mengubah skemanya. United akan berusaha bangkit saat menjamu Sunderland pada Sabtu nanti sebelum jeda internasional. Secara historis Setan Merah cukup dominan atas Sunderland dengan 4 kemenangan dari 5 pertemuan terakhir di Premier League. Sunderland terakhir kali menang di Old Trafford pada Mei 2014 lewat gol tunggal Sepp Larsson. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi momen penting bagi Amorim untuk meredam tekanan sekaligus mengembalikan kepercayaan fans. Manchester United tunjuk Michael Carrick jadi pelatih sementara. Mantan pemain dan pelatih sementara Manchester United Michael Carrick disebut sebagai salah satu kandidat utama untuk mengisi posisi manajer interim jika Ruben Amorim didepak dari kursi pelatih menyusul kekalahan terbaru dari Brentford di Premier League. Amorim masih mendapat dukungan dari manajemen klub, namun tekanan terus meningkat setelah hasil buruk yang dialami. Manchester United kini tengah memantau sejumlah pelatih Premier League lainnya sebagai alternatif. Michael Carrick kini berusia 44 tahun, pernah mengambil alih jabatan pelatih sementara United pada akhir 2021 sebelum digantikan oleh Ralf Rangnick. Menurut laporan media Inggris, Carrick saat ini mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 pertandingan. Dia juga sempat menjadi bagian penting staf pelatih di bawah arahan Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Terakhir, Carrick menangani Middlesbrough di Championship sebelum diberhentikan pada musim panas lalu. Kini dia tidak memiliki klub dan menjadi salah satu nama teratas di bursa taruhan calon pelatih baru United. Menariknya, Carrick tetap memiliki ikatan dengan klub lewat putranya, Jesse, yang saat ini bermain untuk tim U16 di Akademi United sebagai kapten. Sejak meninggalkan Middlesbrough, Carrick juga aktif di berbagai kegiatan, seperti bermain bersama tim Legend United dan terlibat dalam liputan Liga Champions sebagai komentator. Dia bahkan sempat mewawancari pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank untuk Prime Video. Dukungan terhadap Carrick juga datang dari mantan pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer yang 2 tahun lalu menyebut Carrick layak menangani United secara penuh waktu di masa depan.